apa ya? Syah? Astagfirullahaladzim. Ibu? Siapa itu? Stop! Bu, stop Bu! Ada beling! Hah? Ada beling, jangan kesini Bu! Ya. Ya Allah. Aisyah, kamu salah pilih lawan. Biar kamu rasain. Bu, Ibu nggak apa-apa Bu? Kok Ibu pecahin gelas? Bukan ibu yang pecahin, Syah. Tadi ada yang masuk ke kamar ibu, terus dia mecahin sesuatu. Tapi ibu nggak tahu itu siapa. Siapa Bu? Ibu nggak tahu, Nak. Ibu sempat tegur tapi dia nggak mau jawab. Terus dia pergi gitu aja. Ya udah, Ibu tenang ya. Ibu jadi takut, Syah. Ayo duduk sini Bu. Tidurkan ya Bu. Bu, sebenarnya aku lagi setrika kemeja Mas Dimas buat dipakai pagi ini ke kantor. Kalau aku selesain dulu terus aku balik lagi ke sini boleh, Bu? Ya udah deh. Kamu selesaiin dulu kewajiban kamu ya. Gak akan lama kok, Bu. Ya, tungguin ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Mas Dimas. Ya Allah, ini gimana? Aisyah, baju aku udah selesai disetrikanya. Udah ya? Mas Dimas, Kenapa? bajunya Mas. Baju aku kenapa? Bolong. Mas maaf, Mas aku nggak tahu kenapa bisa. Ya ampun. Coba lihat. Kok bajunya Mas Dimas bisa bolong kayak gini sih, Aisyah? Ini kan baju yang mau dipakai meeting sama Mas Dimas. Dan ini kan baju favoritnya Mas Dimas. Aisyah, kamu lebih hati-hati dong lain kali. Kayaknya ada yang ngerubah settingan setrikaan kamu deh, Aisyah. Maksudnya Bu? Ya, kamu coba cek aja settingan setrikaan kamu tadi, ya. Ayo Aisyah, coba kita cek.
Bu, bener Bu. Tadi ini masih buat linen Bu, tapi sekarang udah yang paling panas. Ya itu karena ada orang yang mau jahat sama kamu. Dan yang pastinya orang jahat itu sengaja ngerubah settingan setrikaan supaya baju yang kamu setrika itu jadi bolong. Keterlaluan banget ya. Kira-kira siapa sih itu pelakunya? Hah, kacau udah kacau. Aneh banget. Kenapa bisa berubah kayak gini ya? Kamu kenapa, Mas? Kok ngeliatin aku kayak begitu? Kamu gak mikir kalau aku yang ngerubah settingan setrikaan ini kan? Ya ampun, Mas. Ngapain sih aku ngerubah settingan setrikaan sampai baju kesayangan kamu itu bolong? Cuma buat nyakitin Aisyah. Ngapain aku lakuin itu? Jadi kamu gak percaya sama aku? Jadi kepercayaan kamu cuma segini sama aku? Aku gak nyangka, Mas. Kamu percaya kalau aku mau nyakitin kamu? Mau celakain kamu, celakain Aisyah? Bianca, kamu tenang aja, gak usah panik. Ini cuma masalah kemeja yang bolong. Udah, gak usah dibahas lagi. Tapi ingat ya Bianca, kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi kepada Aisyah, aku gak akan selembut ini. Ngerti kamu? Aisyah, setrikain aku baju yang lain aja, nanti aku pakai ya. Baik, kasihan ya. Mama. Apa? Maksud Mama tuh apa sih? Mama mau nantangin aku gitu? Iya. Ngapain sih Mama ngomong kayak gitu di depan Mas Dimas? Kenapa memangnya? Kamu gak senang? Hah? Gak senang kamu? Mama tuh ya. Cukup Bianca. Ide kamu merubah settingan setrikaan itu adalah ide yang bodoh sekali. Kamu itu udah gagal dan Mama jamin kamu akan kalah melawan Aisyah tanpa bantuan Mama. Paham? Oh, jadi Mama pikir Mama bisa menang lawan aku? Mama, gak semudah itu, Ma. Oke, terus mau kamu apa? Kamu mau menyingkirkan Mama juga? Pakai otak kamu ya Bianca ya. Kamu itu sudah melakukan kesalahan besar dan jangan lagi. Ngerti gak? Harusnya waktu itu kamu pertahankan Setia. Bukan malah menyingkirkan Setia dari tempat ini. Kamu lihat sekarang, tanpa Setia gak ada tuh yang membuat Dimas jadi salah paham apalagi cemburu. Iya kan? Dan tanpa kesalahpahaman, Dimas makin cinta sama Aisyah dan makin benci sama kamu. Kalau Mama sih gampang. Kalau kamu tetap jahat sama Mama, Mama tinggal dukung Aisyah sama Dimas. Siapa tahu aja dia bisa menjadi menantu Mama yang lebih baik dibanding kamu. Jangan sekali-sekali ya, Ma. Jangan sekali-sekali Mama ngelakuin itu. Lihat aja nanti. Sebagai suami, aku nggak akan minta aneh-aneh kepada kalian berdua. Aku cuma minta kalian berdua rukun aja, itu cukup. Jadi tolong jangan ribut-ribut lagi ya. Aku juga berusaha untuk bersikap adil terhadap kalian berdua. Tolong bantu aku. Dimas, itu beneran kamu ngomong kayak begitu? Masa iya kamu mau bersikap adil?
Tuh lihat aja. Yang satu pakai gelang berlian, yang satunya lagi masa polosan gitu aja. Aku pergi ke kantor dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bapak yang menghandle kasus kematian adik saya, Hans. Iya, Pak. Bisa minta tolong, Pak? Tolong beri saya semua berkas tentang kasus kematian adik saya. Saya cuma ingin tahu siapa orang yang membuat adik saya sampai meninggal. Kasus ini sudah saya arsipkan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Lagi pula, ini kan kasus kecelakaan. Dan pembunuhnya pun sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Setimpal maksud Bapak gimana ya? Adik saya meninggal. Dan orang itu hanya dihukum selama 2 tahun, Pak. Bapak bilang itu setimpal. Kalau mau adil, hukuman mati dong. Ini kasus kecelakaan, bukan karena disengaja. Dan gadis itu sekarang sudah bebas. Dia berhak mendapatkan hidup yang baru, tanpa diganggu masa lalunya. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa ganggu. Mau akan nyerah. Aku akan cari sampai ketemu. Ya, Seth. Halo, Bim. Gimana, lo udah ada info soal Hans? Hah? Sampai saat ini gue belum dapat lagi info yang terbaru. Lo tetap harus cari sampai ketemu ya, apapun itu informasinya. Lo tenang aja, tapi lo juga jangan berharap banyak, oke? Iya, gue minta lo terus cari sampai ketemu apapun informasinya tentang Hans, oke? Ini Dimas kemana lagi ya? Kita disuruh kumpul di ruang makan, tapi dianya belum muncul juga. Iya ya, tumben juga Mas Dimas. Biasanya kalau janjian sama aku on time. Mas? Selamat siang semuanya. Maaf aku telat. Tadi jalanan macet. Aisyah, ini buat kamu. Buat aku, Mas. Ya ampun, bagus banget, Mas. Tapi kayaknya aku nggak butuh ini deh, Mas. Mas simpan aja ya, kalau nggak kasih ke Mbak Bianca. Aisyah, kalau aku udah beliin buat kamu, berarti ini punya kamu. Biar aku pakai. OMG Dimas, Mama kalau kayak gini kagum deh sama kamu. Ternyata kamu bisa juga ya bersikap adil. Ya kita makan.
masih mau ngelawan mama terus-terusan? Kamu mau lauknya apa, Mas? Ini mau? Boleh. Mas Dimas. Aisyah, aku akan bawa tamu penting dari Jogja. Dan dia makan di rumah kita. Jadi kamu masak yang enak-enak ya. Oke, Mas. Tamu dari Jogja. Apa aku masakin makanan khas Jogja ya? Gudeg. Ya, aku masakin gudeg aja. Aduh, jam berapa sih? Berarti aku harus ke tukang sayur sekarang. Semoga nangkanya masih ada. Lihat aja kamu, Aisyah. Iya. Aduh, maaf ya Aisyah. Sorry. Mbak, tapi ini nangka terakhir yang ada di tukang sayur, Mbak. Aduh. Ya udah nanti gampang lah. Aku cariin ke pasar ya. Kayaknya nggak bisa sempet deh, Mbak. Soalnya aku mau masakin gudeg buat kliennya Mas Dimas. Ya, gimana dong? Aduh. Aisyah, kamu butuh nangka? Nih, kebetulan tadi mama dikasih sama tetangga. Katanya habis panen. Ambil aja. Ya ampun. Ambil dia, makasih banyak, Bu. Ya. Aisyah, kamu kenapa? Aduh, Mbak. Tangan aku kena pisau, Mbak. Ya ampun, tangan kamu berdarah. Iya, tadi ada kecoa jalan di kaki aku kaget. Tunggu sebentar ya. Ini. Tutupi dulu lukanya. Kenapa masih sakit ya? Beri, Mbak. Ini kalau misalnya tangannya beri kayak gini, gimana aku motong nangka, Kak? Biar saya aja yang motong. Aisyah, kamu minggir. Ibu beneran mau bantuin? Kamu nggak usah GR ya. Saya lakukan ini bukan buat kamu, tapi demi anak saya Dimas dan kliennya. Paham? Pegang handphone saya. Makasih ya, Bu. Kipasin. Kasih tau, gimana caranya?
Tinggal dipotong aja Bu, size-nya sama kayak itu Bu, jangan kecil, jangan besar Bu. Oke. Gini kan? Itu ketipisan Bu, tebelan lagi sedikit maaf. Katanya tuh ketipisan mah. Tipis tebal itu urusan gampang. Yang penting Aisyah, kamu saya bantuin, ya? Ya. Bener kan segini? Iya segitu Bu. Ah, gampang.